Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman level 6 masih bersama dengan Pak Zen di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas penyesuaian diri tumbuhan. Sebelum belajar, kita perlu mengetahui kompetensi dasar yang ingin kita peroleh, yaitu mengidentifikasi penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari adaptasi itu. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ada dua dalam hal ini pembagiannya. Yang pertama adalah berdasarkan tempat hidupnya, yang kedua berdasarkan cara melindungi dirinya. Kita akan bahas satu persatu. Yang berdasarkan tempat hidupnya, ada istilah yang namanya hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidupnya di air. Ciri-cirinya mempunyai rongga udara untuk membantu penguapan, dan mengapung di air. Ciri yang kedua, akar yang kuat menancap untuk keseimbangan daun. Dan ciri yang ketiga, mempunyai daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Apa sih contohnya? Teman-teman pasti tahu dong. Iya, betul sekali ya. Contohnya apa ini? Eceng gondok. Selain eceng gondok apalagi? Iya, betul sekali. Yaitu genjer dan teratai serta kangkung air, seperti itu. Kemudian xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidupnya di daerah kering. Ciri-cirinya berdaun tebal dengan lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Batangnya lebar, menggembung untuk menyimpan cadangan makanan dalam hal ini atau cadangan air bisa juga. Kemudian daunnya berupa duri untuk mengurangi penguapan. Akar panjang untuk mencari air yang dalam. Pasti teman-teman tahu dong. Apa contohnya? Iya, betul sekali yaitu kaktus, nanas, lidah buaya, pohon kurma. Selanjutnya hygrophit. Hygrophit adalah tumbuhan yang hidupnya di daerah lembab. Ciri-cirinya yaitu daunnya tipis dan lebar, memiliki banyak stomata untuk mempercepat penguapan. Contohnya tanaman paku, kemudian lumut, semanggi, dan daun ungu. Berikutnya halofit, yaitu tumbuhan yang hidupnya di daerah berair asin atau kadar garamnya tinggi nih teman-teman. Ciri-cirinya yaitu mempunyai akar yang sangat kuat. Separuh badannya tergenang di air. Kita lihat contohnya. Ini kira-kira dari gambarnya apa nih teman-teman? Betul sekali Ini adalah pohon bakau
kemudian rumput gajah. Ada lagi yang disebut mesofit. Mesofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kadar kesuburan tanahnya dan kadar airnya sedang. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu akar berkembang dan bercabang, batang bercabang, terdapat banyak klorofil pada daun dan bentuk bervariasi. Ya, contohnya pada jagung, kemudian pisang, apel, jambu, maaf ya, dalam ini jambu nih, bukan apel, jambu, dan mangga, ya. Kemudian ada tumbuhan yang hidupnya di 2 musim. Ciri-cirinya menggugurkan daunnya pada musim kemarau, ya, atau bisa disebut dengan meranggas, juga melebarkan daunnya pada musim hujan. Ya, ada pohon jati dan pohon mahoni, tumbuhan mahoni. Tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Nah, ini juga ada ya, tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain. Ada istilah epifit dan parasit. Epifit itu menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan. Ya, contohnya siapa? Contohnya apa? Ya, anggrek, ya. Anggrek tidak merugikan. Karena anggrek hanya numpang hidup saja, ya, di tumbuhan inangnya, tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga tidak menyerap sari-sari makanan pada tumbuhan inangnya. Ya, kemudian juga ada tanduk rusa, ya. Nah, anggrek dan tanduk rusa merupakan tumbuhan epifit. Kemudian ada parasit, menempel pada tumbuhan lain dan merugikan. Ya, kalau tadi epifit menempel tapi tidak merugikan, nah sedangkan parasit ini menempel dan merugikan, ya, karena menghisap sari-sari makanan tumbuhan inangnya. Ada benalu dan tali putri. Ya, kemudian menyesuaikan diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang tadi berdasarkan tempat hidupnya sudah, nah sekarang berdasarkan cara melindungi dirinya. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama menggunakan duri. Nah, ini ada salak, jeruk, dan bougainville. Menggunakan getah, sawo, nangka, karet. Menggunakan bulu yang tajam, bambu, tebu. Mengandung racun. Nah, ini daun singkong dan biji pohon jarak. Ya. Nah, ini kita saksikan video berikut ini. Ya, teman-teman, kita saksikan video berikut ini terkait bagaimana daun singkong itu mengandung racun, ya. Silakan ditonton bersama. Menghasilkan sianida dalam bentuk senyawa glikosida sianogenik yang dinamakan linimarin.
Senyawa ini relatif tidak beracun, namun proses enzimatik yang terjadi di dalam tubuh bisa mengurainya menjadi hidrogen sianida, salah satu bentuk racun sianida yang paling beracun. Untungnya, tidak semua jenis singkong menghasilkan senyawa sianida dalam jumlah besar. Jenis singkong yang bisa dikonsumsi umumnya menghasilkan sianida dalam jumlah sangat kecil. Menurut mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama, jika sianida yang masuk ke dalam tubuh masih dalam jumlah yang kecil, maka sianida akan diubah menjadi tiosianat yang lebih aman dan diekskresikan dari tubuh. Dampak fatal terjadi jika sianida masuk dalam dosis besar. Racun akan menghambat kerja enzim tubuh memenuhi kebutuhan pernafasan sel-sel tubuh. Jika enzim tersebut tidak bekerja karena dihambat racun sianida, sel-sel tubuh akan mengalami kematian. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, singkong cukup populer sebagai makanan pokok. Tidak sulit mengenali singkong beracun dengan kadar sianida yang tinggi. Singkong beracun biasanya tangkai daunnya merah. Kulit ubinya saat dikupas bukan putih, melainkan merah. Singkong seperti ini daunnya juga beracun jika tidak dimasak dengan benar. Demikianlah ulasan mengenai ada racun sianida di singkong. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Ya, kemudian mari kita tonton. Ini ada video penjelasan ya mengenai mengapa biji pada pohon jarak itu beracun. Biasanya kalau bayi saat masuk angin ini sangat bagus sekali nih. Nah, tapi selain manfaatnya daun jarak ini, ternyata nih dia menyimpan racun yang sangat berbahaya. Ya, racunnya itu tepatnya berada di bijinya. Ini dia, biji yang sudah kering. Semakin kering biji jarak, semakin banyak pula kandungan racun pada tumbuhan jarak ini. Ini menurut penelitian ini si biji jarak ini bisa untuk bahan bakar pesawat ya. Bisa untuk membuat bahan bakar pesawat. Karena kandungan gas metananya di dalam minyak biji jarak ini sangat banyak sekali. Ini walaupun sekecil ini bisa membunuh sekitar 10 orang dewasa dalam waktu 2 jam. Kalau tidak tertolong ya, 2 jam itu, dalam waktu 2 jam itu. Nah, ini bila kemakan ini sangat enak sekali. Ini kalau digoreng ini emang enak rasanya. Kenapa bisa saya bilang enak? Karena saya pernah mengalaminya, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian semua itu mengalami yang saya alami, karena itu sangat menyakitkan dan hampir saja saya tewas ya. Untung saja orang tua saya yang perempuan mengetahui saya sedang tergeletak di kamar mandi. Ya, lanjut. Ini biji jarak ini bisa untuk menurut penelitian bisa untuk bahan bakar roket ya, atau senjata nuklir ini. Dan racunnya ini bisa digunakan juga untuk bahan bakar nuklir itu, bom nuklir.
racun jarak ini sangat mematikan. Gejala yang ditimbulkan oleh biji jarak ini, yang pertama, perut mual, mules ya, mules, kunang-kunang, sempoyongan, pokoknya kunang-kunang, mual, rasanya pengen muntah tetapi tidak bisa kita muntahkan. Setelah ini kita muntah, itu pasti keluarnya air. Kemudian muntaber itu kita mencret itu yang keluar air semua. Ini sejenisnya kalau mencuci perut lah, racun ini. Cara kerjanya dia mencuci perut ya, jadi pasti mules dan mencret terus tanpa henti-henti. Mencretnya itu nggak berhenti ya, terus kita merasakan mules terus, pusing, lemas, sesak napas dan tidak bisa bernapas. Ini yang saya alami setelah memakan biji jarak ini. Ya sekilas kalau digoreng itu seperti rasanya jambu mete, biji mete ya, rasanya seperti itu. Tapi jangan salah, di sini tersimpan banyak sekali racun yang mematikan, bahkan bisa membunuh seseorang. Tapi jangan untuk membunuh seseorang. Ini saya informasi ini hanya untuk pengetahuan kalian supaya kalian tidak salah kaprah ya dalam menggunakan daun jarak ini. Daun jarak ini kalau daunnya bisa untuk obat, tapi kalau ininya, bijinya ini sangat beracun. Ini kalau kita bakar ya, kalau kita bakar ini bisa menimbulkan sakit kepala kalau kita menghirup asapnya. Ini sakit kepala, mual. Jadi jangan sekali-kali membakar biji jarak. Kemudian jangan sekali-kali menumbuk atau menghaluskan biji jarak ini ya. Jangan sekali-kali menghaluskan biji jarak ini, karena itu bisa membukakan iritasi juga kepada kulit tangan kita. Ini pengetahuan untuk kalian semua ya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.